iya. Gini. Siapa bilang nih? Mantap. Lu coba ya. Tarik pelan-pelan, atur nafas. 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang rapatkan kedua kakinya. Ya, cukup. Ganti. Tarik pelan-pelan. Nah, gerakan ini bagus banget untuk melatih keseimbangan. Ya, buat teman-teman yang belum seimbang, kalian bisa pegangan ya. Nah, buat teman-teman yang usia di atas 50 tahun, biasanya sakit lagi. Iya. Asam urat, tekanan darah mulai tinggi. Teman-teman bisa lakukan gerakan-gerakan yang gampang banget dan bisa dilakukan di pagi hari. Good. Lemas. Ambil nafas kuat. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup. Sekarang ke tangan. Dibaskan. Ya, untuk melancarkan peredaran darah. Yuk. Masih ada 8 kali lagi. 1, 2. Ya, masih banyak yang lurus. Lempar. 5, 6 kali. Teman-teman yang di belakang masih kuat. Ini bagus banget nih. Terus sekarang putar ke depan. Ingat ya, tetap senyum ya. Tepuk tangannya dua-duanya. Tetap senyum ya, ingat ya. Yo, harus senyum terus karena senyum itu ibadah. Tambah lagi, yo. Tuh, kita melambat ke Selamat datang Surabaya. Inilah puskesmas Bandar yang umurnya menreligius. Misi kami bersama meningkatkan darah pelayanan di wilayah puskesmas Bandar. Pagi pulang meditasi. Puskesmas Bandar siap, sapa, inisiatif, aktif, profesional, reakreditasi bersama kita bisa. Ahoy! Bluetooth disconnected. Berikut akan kami persembahkan tampilan didong yang dibawakan oleh perwakilan kader Kecamatan Bandar. Wih!
hari ini nampaknya kelihatannya lebih, walaupun bajunya lebih gelap hari ini Bun, tapi wajahnya lebih terang. Tanggal kemarin ya, 5 Desember 2020 gitu ya. Dimana kemarin ada apa? Kita tengok tuh ya, cantik dan cakep staf di Puskesmas Bandar. Terlihat maksimal dalam penampilan. Memang hebat sih Puskesmas Bandar. Jelas terlihat keakraban dan kebersamaan. Kita kasih apa? Kita kasih lapisan ya. Tim-tim teman-teman yang hebat-hebat. Terlihat kemarin begitu dibilang tolong buatkan kemana tadi yang pingsan, yang nangis. Yang nangis nggak bisa ini Kak. Kita harus buat pelaporan yang bertanggal. Jadi bidan desa yang melapor ke kita tahu siapa yang sudah kirim tanggal yang ditentukan, siapa yang belum. Nangis kan? Tapi 5 menit kemudian jadi. Tepuk tangan. Kemudian kita lihat sibuk membagi-bagikan harta warisan. Dok, ternyata punya saya ada di dokter. Oh ada? Silahkan. Dikopi dulu ya baru di ini. Dokter Dery punya saya ada di dokter Dery. Terima kasih Dokter Dery. Sekarang saya mau ngajarkan tepuk mantul. Lagi yang menunggu-nunggu di pintu. Aku udah aku duluan woi. Nah kemudian di labnya lebar, luas, sehingga di situ ada 2 meja panjang yang saya rasa tidak perlu 2 meja panjang, satu saja karena petugasnya pun cuma berdua Pak. Bapak pisah-pisahkan lagi satu di ujung satu di sini, nggak nyambung nanti dia ya. Nampak kali harus terkondisikan dengan jarak dan waktu mereka berdua kan kasihan ya. Lebih bagus kita masukkan ke dalam situ tempat tidur, sehingga kalau yang kita mau screening terutama ibu hamil dia nggak sambil duduk, dia sambil tidur diambil darahnya, dan supaya dia pun kita enak untuk memantau gitu ya. Karena bukan kita saja Bu, saya pernah nolong persalinan, bapaknya yang pingsan, bukan ibunya nggak apa-apa, bapaknya yang pingsan. Jadi kan bapaknya posisinya kayak gini nih, kan, pegangin istri kan lahiran di sini nih. Begitu lahir dia lihat anaknya yang pingsan gitu kan, bahaya. Jadi kita yang kayak gitu-gitu perlu kita cegah. Tiba-tiba ibunya pingsan lihat darah tergini, kemana mau kita angkat ya? Tidak ada bala bantuan, cuma berdua mereka. Jadi kalau di atas tempat tidur tak masalah, pingsanlah lu, silakan lu pingsan, kalau mau pingsan gue panggil orang kan, jadi nggak ada masalah ya. Lebih bagus dan lebih elok. Ini sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita taruh tempat tidur di situ. Oh, saya lihat juga di gudang ada tuh Pak yang menumpuk dan tidak terpakai ya. Mungkin kemarin cita-citanya atau tujuannya adalah supaya kelihatan bersih dan rapi, nggak usah banyak barang gitu kan. Tapi terlalu rapi Pak, sehingga saya bisa main bola di situ nanti. Ya. Kemudian kita punya toilet, saya lihat itu bagus sekali dan bersih sekali sebenarnya. Ada 2 dan mencerminkan sekali toilet wanita ya. Ada kacanya di situ. Saya kan PJK, pantang jumpa kaca. Ya jadi yang di ujung sana bagus sekali untuk yang toilet umum. Yang di ujung sini kemarin sudah kita sarankan nggak usah dibuat toilet lansia Bu, tapi toilet pasien kondisi khusus dan berkebutuhan khusus. Jadi kondisi khusus masuklah dia lansia, masuklah dia bumil, gitu ya, masuklah dia yang membawa bayi atau bayinya ya, perlu popok segala macam, dia jalan-jalan. Gitu. Jadi kalau dia tidur, ditidurkan, bisa ibunya juga ikut tidur istirahat di atas, kita juga bisa berpisah. Ya, jadi satu tempat tidur. Nanti silakan diolah karena itu ruangannya besar banget itu, besar sekali ruang. Kalau di bandar ini kayaknya untuk puskesmas ini untuk ruangan dan pemenuhan ruangan itu kayaknya nggak perlu lagi ina encu untuk meminta perubahan ruangan gitu, permintaan ruangan tambahan gitu. Karena
masih banyak ruangan-ruangan tambahan yang masih bisa kita fungsikan. Tapi ada satu memang untuk yang di IGD, kemarin kita tidak sempat terlalu lama di IGD karena memang ada pasien yang secara etika memang tidak boleh kita ganggu ya. Padahal saya mau obrak-abrik kemarin di IGD. Selamat untuk IGD. Jadi diobrak-abrik, dikonselingkan lagi ke pasien sehingga kopian resep artinya sudah sah, sudah ada, terus resepnya sudah dia copy gitu. Bukan dia tulis ulang di depan pasien. Kan dia nanti pasiennya cara nulis obat. Besok-besok datang dia. Ya, karena kemampuan orang beda-beda. Kan? Begitu dia tengok, kayak gitu cara tulisnya, kayak gitu cara tulisnya. Kan? Pandai dia nanti. Kasihan nanti apotekernya kuliah 5 tahun, kepintarannya hanya 5 menit simsalabim oleh si pasien ya. Jadi namanya kita mengkonfirmasi ulang, bukan menanya ulang. Apa benar tadi ibu berobat atas nama ini? Siapa ini bu? Oh anak saya. Oh anak ibu. Jadi kan itu namanya kita mengkonfirmasi. Jadi tidak menanyakan lagi. Itu satu. Jadi makan waktu karena kita ulang lagi kan. Ternyata sebenarnya di titik temunya adalah si Rina tadi, adik kita si apoteker grogi. Jadi dia kan kemana-mana gitu pikirannya, tidak lagi tertuju sama ini. Biasa ya, kalau dinilai itu biasa seperti itu. Apalagi dokter Ronanya videonya gitu kan, kelihatan kali sehingga dianya terus kan bu, dia masih tenang. Kalau saya udah, dok boleh dimatikan dulu ya. Kalau saya udah bu. Ya tadi sudah semangat dengan klarifikasi dan masukan dari TKPP. Kita lihat sekarang klarifikasi dan masukan dari bagian TKSD UKM ya. Enggak banyak. Jadi kita nonton fotonya saja ya. Oke. Terima kasih atas penyambutan di hari pertama ya. Oke. Bidan desanya. Ini hadir ya bidan desanya ya. Hari kedua, maaf salah. Udah disorientasi ya. Oke, hari kedua kemarin dengan Ibu Kapus dan bidan desanya, alhamdulillah cantik-cantik ya. Inilah nanti ya. Jadi kita harus memperkuat kerjasama ya dengan jaringan kita, termasuk kader tadi ya juga dengan bidan desa, karena salah satu indikator kinerja, bukan salah satu sih, banyak indikator kinerja, walaupun ada 1-2 yang tumbang ya. Mudah-mudahan di akreditasi selanjutnya tidak ada lagi yang tumbang ya. Jadi seandainya kita menerapkan apa yang sudah kita buat ya, mulai sekarang pelan-pelan, jangan yang sudah bagus jangan lagi ditinggalkan. Insya Allah kedepannya kapanpun akreditasi, siapapun yang menilai kita sudah siap ya. Jadi targetnya jangan 5 tahun, setiap waktu dan setiap saat ya. Saya bilang kemarin, saya nanti kalau ada monev, saya maunya ke Benar Meriah, ke Puskesmas Bandar. Cuma ujung-ujungnya saya bilang, saya mau lihat sesuai udah masih sama enggak ya. Jadi dengan saat saya survei hari ini ya, mudah-mudahan lebih bagus lagi ya. Hadir di situ ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sering membawa anaknya ke posyandu ya. Kemudian, nah ini yang paling menarik. Kalau di depan kita ada sayur dan buah ya, kemarin di depan kita juga ada buah-buah segar dan ini hasil kebun dari masyarakat ya. Saya bilang inilah yang susah. Kalau di kami di Banda Aceh inilah yang susah dicarinya ya. Lebih mahal harga buah daripada makanan pokok ya. Jadi makanya orang jarang makan buah, sekali-sekali aja. Tapi kalau di sini buahnya melimpah ruah ya. Oke, kemarin ada sambutan dari Pak Reje. Saya kebiasaan bilangnya Pak Kecil ya. Ada Pak Reje kok di sini. Saking semangatnya, bukan Pak Reje saja yang sambutan, Bapak mantan Reje. Semuanya mendukung, kemarin bukan saat pelaksanaan posyandu ya. Jadi kita meninjau ke Polindes, ini yang penting ya. Ada nomor-nomor penting ya. Jadi ketika ada pasien atau keluarga yang membutuhkan, tahu siapa yang akan dihubungi ya. Kemudian bidan desanya tinggal di Polindes, di belakang rumahnya ada toga ya. Dari baru beberapa bulan, baru 2 bulan, karena beliau pun masih tinggal di situ baru 2 bulan ya. Ada bidan desanya nggak datang hari ini? Ada.
pokoknya semua program dapat wow ya. Hari ini kita lihat lagi, ini ada tempat tidurnya untuk pasien persalinan, ada lemari untuk penyimpanan alat. Cuma sedikit yang menjadi PR mungkin Ketua PPI ya, tentang pengelolaan alat habis pakai ya. Seharusnya kalau dia berhubungan dengan darah, penolong persalinan masuk resiko tinggi. Jadi cara pengelolaannya harus disterilkan ya. Cuma karena keterbatasan, nggak ada keterbatasan dana kita, tidak ada yang saya, jadi di desinfeksi tingkat tinggi direbus ya. Mungkin ini menjadi catatan ke depan, boleh bersurat pun nanti ke Dinkesnya ya. Masalah RK memberikan dukungan penuh terhadap program puskesmas, tersedia SK, SOP, kerangka acuan kegiatan untuk pelayanan UKM, tersedia bukti analisis identifikasi kebutuhan, tersedia RUK, RPK dan RPK revisi karena ada aturan yang terbaru. Kemudian analisis dilakukan bersama lintas program dan lintas sektor, baik pada lintas program pada Lokmen bulanan, lintas sektor pada Lokmen triwulanan. Oke, selanjutnya tersedia dokumen RPK tahunan. Ini mungkin temuannya tidak banyak ya. Tersedia dokumen RPK tahunan untuk pelayanan UKM terintegrasi dengan RPK tahunan puskesmas, tetapi memang kan Pak langsung dapat kemarin. Jadi kemarin nggak mungkin kita cek satu-satu, jadi saya uji petik. Jadi uji petik pada 3 program. Ternyata salah petik katanya. Yang saya petik dapat semua rupanya. Ya, jadi dengan RPK puskesmas ternyata ada RPK di program yang tidak tercantum di dalam RPK puskesmas ya. Mungkin karena tidak ada dananya ya. Kalau ada dana langsung nampak dia, karena 0 tidak akan sama dengan 0 kan Mas Alul. Tapi karena nggak ada dana nggak nampak. Tapi apapun itu, ada atau tidak adanya dana tetap harus dimasukkan ke dalam RPK puskesmas ya. Oke, sudah langsung ditambahkan. Bilangnya sebelum ke desa, balik ke desa langsung sudah ada buktinya ya. Kemudian tersedia dokumen pelaksanaan intervensi lanjut dari koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan, tapi hasil pelaksanaan tidak segera dilaporkan. Jadi habis turun ya. Nah, setelah saya lihat Bapak dan Ibu, Puskesmas Bandani hanya paling lemah di beberapa dokumen, tapi implementasi pelaksanaannya, pelayanannya, tadi saja saya cek ada satu ruangan 4 pasien, mereka itu sudah sepuas. Apalagi jam 7:30 itu kambuh lagi. Kapan kambuh itu tidak kambuh? Kalau bangun kita 4:30 istirahat, dan jam 6 itu kita sudah sarapan, sudah minum air hangat, itu tidak pasti sudah sembuh. Nah, ini juga kita berikan edukasi kepada masyarakat. Terkadang kehadiran kita itu, boleh nggak Ibu membaca Al-Quran? Hari ini kita cek lagi. Ini termasuk yang hadir hari ini. Coba angkat tangannya kedua-duanya. Kan lama. Yang tidak ngangkat itu stunting. Turun lagi, kita tes, stunting lagi. Paling cepat coba tangan kiri. Itu bedanya, lebih cepat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah ada dokter, tugasnya apa? Kepala Puskesmas KTU. Ini juga ada PJ UKM, pengembangan, semuanya ada tupoksi. Apakah ini sudah sesuai nggak melaksanakan tugasnya? Lihat nanti tupoksi. SOP-nya di sini dibutuhkan 3 orang. Lalu kenapa ada 5 orang? Ini namanya kelebihan. Tapi kenapa pekerjaan tidak selesai? Karena pembagian tugas tidak jelas. Baru muncul nanti terakhir ada namanya pelimpahan wewenang tidak penuh. Itu seringkali terjadi. Maka saya sebagai bupati melimpahkan wewenang kepada bupati dulu. Pelimpahan wewenang itu mau pertama sekali saya sampaikan ke bupati. Awalnya datang Pak Rezi kepala desa ini ke bupati, datang ini tidak mau. Terakhir kita berikan uraian tugas karena sudah dilayani oleh bidang koordinator. Ini yang dilihat oleh tim supaya melihat betul nggak. Lalu kenapa bidang koordinator sudah bagus? Karena sudah dilimpahkan wewenang oleh Kepala Puskesmas.
kalau puskesmasnya bagus sudah dipahami, saya yakin ini hasilnya pasti paripurna. Dengan catatan, ya, pasti ada lagi catatan. Ada yang direkomendasi oleh tim. Saya kalau implementasinya saya jamin, saya bisa jaminannya saya bupati bisa. Karena apa? Kinerja bidang desa sampai ke bidang koordinator sampai ke kepala puskesmas sudah bagus. Dalam rangka ini dinobatkan sebagai peraih nomor 1 karena apa? Serius menghadapi 7 Agustus. Itu kenapa bisa? Karena adanya perintah pelimpahan wewenang itu penuh. Semua ruangan setelah nanti akreditasi paripurna ini bisa tercapai, itu hanya sebutan. Tetapi yang lebih itu adalah pelayanan daripada terhadap masyarakat. Puas nggak? Kalau sudah puas, semakin puas, maka paripurna itu tidak salah diberikan untuk puskesmas standar. Tadi Pak Kadis Islam itu menjadi PR kita. Pas itu diajarkan bagaimana dia membaca doa, bagaimana dia tayamum, bagaimana dia nanti melaksanakan salat sunat, salat wajib, tapi karena sakit. Kalau di rumah sakit sudah ada SOP-nya yang kita berikan. Kalau nanti di ruang ICU ada alat ini juga. Di sini sudah dilatih kan? Ada dilatih oleh dari Dinas Islam, melatih, sudah disampaikan ke masyarakat. Itulah namanya akreditasi. Melihat bahwa meskipun itu tidak tergambar dalam demikian ini pun sudah berbeda. Awalnya kemarin ceria ini sudah mulai kerut. Kenapa? Kenapa saya sudah dipetik tidak dimakan? Heran ya detail. Ini manusia ini seperti apa ini? Sudah dipetik tidak dimakan, bisa. Gerak kemana gitu kan malu. Ambil. Sebentar lagi kita lihat Pak Kadis Islam berani nggak diambil. Ibu Bupati berani nggak? Kalau nggak diambil, ini berarti dia menjadi beban. Saya ini dibawa kemari diberikan oleh Allah untuk dimakan. Kalau ini tidak dimakan oleh Ibu Bupati, maka saya akan kecewa kata bisa. Itu kan caranya. Dan seterusnya seperti itu. Saya membayangkan tadi Bu, kami melaksanakan BKMT, karena BKMT ini di Aceh cuma ada 3 di Bandar yang lain enggak. Di kabupaten lain tidak ada majelis taklim bertemu antara desa dengan desa, reja dengan reja, datang pemimpin, datang kepala dinas untuk kita berdiskusi. Sebelum kami tutup, saya kepingin ada 1 orang dari ibu-ibu, kasih demi ibu bidan atau siapapun, rapnya saja. Lagu kayu, dia hatimu berubah. Aku terbeban kisah masa muda. Oh, Pak, jadi. Sama-sama kita Ya. Wah. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Bandar Ceria. Jangan lupa menyapa-nyapa. Kalau dulu bandar memang utama. Kali ini pasti paripurna. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Yes. Oke. Terima kasih Bapak Bupati telah membuka untuk menutup sebenarnya Pak hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati beserta Ibu, juga dihadiri ya Ibu Tekda ya Bu ya. Ibu, oh ya istrinya Pak Iwan rupanya. Tadi Pak Iwan sudah bertemu tadi pagi, ini ketemu lagi sama ibunya. Yang saya hormati juga di sini ada Bapak Kadis Syariat Islam, Bapak Kadis Syariat Islam yang di ujung saya sudah kenal, Bapak itu yang tidak kenal. Karena setiap hari saya ketok, Pak kapan nenek saya naik haji segala macam ya. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Abang Dek Camat. Saya bilang tadi mohon izin Bu masih muda, bukannya udah 4 kecamatan ya, kelihatannya muda berarti cocok sama puskesmas Bandar yang walaupun sudah tua ya, karena sebenarnya benar memang tidak ada kekurangan, tapi yang namanya surveyor harus pandai kami cari celah Pak. Celahnya walaupun banyak kita tutup ya Pak ya. Karena memang kawan-kawan ini berhak
berhak menjadi lebih baik. Contohnya saja ada misalnya pelaporan bidan desa yang dimasukkan ke puskesmas, dia sudah lengkap dengan tanda tangan. Kemudian untuk kegiatan sangat inovatif, ternyata memang benar di bawah kepemimpinan Ibu Umi, puskesmas ini menjadi lebih baik dengan pendampingan Pak Yusri juga. Karena ini memang sudah baik. Kita beri aplaus untuk Puskesmas Bandar. Kami ada tepukan Pak tadi pagi, semoga tidak lupa, karena kalau kalian lupa saya yang malu sama Pak Bupati. Soalnya yang di samping saya, tepuk mantul untuk Pak Bupati. Kita ulangi sekali ikut. Ayo, 1, 2, 3, tepuk mantul. Mantap, mantap, betul, mantul. Iya. Terima kasih Bapak, Bandar mampu paripurna. Oh ya, itu baru puas kami pulang. Jadi saya mempelajari ilmu filsafat. Di filsafat itu ada itu dengan sebutan tadi, mohon penjelasannya. Tadi sudah mantap, sudah disampaikan bocoran soal. Artinya itu sebuah kebanggaan, dan kebanggaan itu adalah milik kita bersama. Artinya kalau kita mau ingin ada perubahan, maka harus semuanya terlibat. Dan ini semuanya sudah terlibat, dan tidak ada lagi merasa saya, tetapi adalah kami. Ada rekomendasi ini nanti Pak Kadis pasti menyampaikan kepada saya yang tidak selesai ini lagi. Karena apa? Saya harus mengetahui secara detail. Jadi tidak ada lagi puskesmas di Bandar Medani yang saya tidak ketahui. Maka kalau bupati saja sudah mengetahui, tidak mungkin kepala puskesmasnya atau kepala dinasnya tidak mengetahui. Karena itu beban dia. Masa Pak Bupati tahu saya tidak ada beban. Itulah teknis cara kita memimpin, bahwa kita semua bisa karena bersama. Tidak ada keakuan di sini. Sahan kita. Ana baju te. Ana bahasan te. Benar meriah. Ahoy. Tepuk tangan. Ya. Dan bahagia. Kita tes stunting atau tidak? Ayo kita angkat tangan sebelah kanan. Ya, lancar. Ya, sudah. Berarti semuanya tidak lagi stunting. Ternyata stunting itu harus hari ini kita harus hadir. Ini harus kita hadir, dan nanti cari tahu besok kita hadir ke rumahnya atau nanti setelah pulang dari Kayuas kita hadir, dan harus diberikan edukasi oleh imam kampung. Itulah tugas kita bersama. Mudah-mudahan nanti ada salah satu bidan yang bidannya di sini. Bidan yang dikunjungi tadi bidan apa? Terkait tentang Ibu Kada, ada nggak ditanya oleh tim surveyor? Ada kemarin Pak. Kemarin. Kira-kira apa hasilnya menurut Ibu? Alhamdulillah sesuai dengan yang diinginkan Pak. Sesuai dengan yang diharapkan. Diinginkan diharapkan sama. Terus kepala desa semangat? Dari lintas sektor insya Allah hadir. Termasuk Babin Kaptibnas pun hadir? Iya Pak. Hadir. Sudah memberikan jawaban? Artinya yang saya sampaikan di sini waktu pembukaan, Ibu ini bisa buktikan kepada masyarakat bahwa tidak hanya puskesmas, kepala dinas, sampai ke yang terkecil masyarakatnya pun harus tahu kesehatan. Kalau mereka sudah tahu kesehatan, maka implementasinya apa? Mereka tahu bagaimana cara reakreditasi. Berizin Ibu Bidan keren. Mudah-mudahan Ibu Bidan tidak lagi ribut dengan Bapak. Anak Ibu berapa? 3 Pak. Anak Ibu 3. Yang terakhir umurnya berapa? 20 bulan. 20 bulan, ada nggak kaitannya dengan stunting? Ada Pak. Stunting? Enggak Pak. Alhamdulillah tidak. Berarti kan tidak ada kaitannya. Melewati kan? Berarti aman. Berapa di desa Ibu jumlah kakaknya? Kakak 173 kakak. Mau jumlah penduduk? 625. Berarti yang stunting berapa? Yang stunting kami ada 2 Pak. Sebelumnya kami ada 3. Alhamdulillah sudah lepas 1, tinggal 2. Yang 2 ini laki-laki sudah lewat 1000 hari kehidupan.
Berarti ini sudah beda penanganannya ya. Ya, doa-doa lagi, doa selamat. Nah, Ibu Bidan, terima kasih Bu ya, Ibu hebat. Saya melihat kinerja bidan ini, maka saya usahakan saya hadir untuk memberikan motivasi. Mas ini bidan yang paling banyak membaca Al-Quran. Dan ini nanti kita umumkan di hari ulang tahun Kabupaten Bandar Meriah. Dan saya berdoa mudah-mudahan dari bidan Puskesmas ini terpilih sebagai bidan yang terbaik melayani masyarakat. Ini juga kita berikan, ini adalah karya kita bersama. Semua untuk kita implementasinya adalah kepada masyarakat. Berizin, ini Bu, saya meninggalkan tempat ini karena sudah menunggu di aula. Pak Kajari sudah menunggu. Tetap semangat Bu. Walaupun Ibu betah di sini, tidak apa-apa. Tadi saya balik saja. Dan jelas soalnya sudah bocor. Maka Pak ini kekunin Pak Bupati beban, kampus juga beban. Kenapa beban? Ada sesuatu yang ingin kita capai. Berizin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita, ini adalah tugas Ibu berdua, bimbing mereka, bantu mereka. Jangan cari kesalahan, kalau ada kita menemukan kesalahan, kita cari solusi yang terbaik. Jangan kita membuka aib pimpinan kita, lindungi pimpinan kita, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Berizin dengan mengucapkan sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Acara reakreditasi di Puskesmas Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah hari ini secara resmi kami nyatakan ditutup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak cakap itu. Puskesmas Bandar, paripurna. Bandar Meriah, berani. Berizin. Hera kusino ikanki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah dan iradahnya sehingga kita walaupun kemarin ada nangis-nangis sedikit, hari ini sudah lebih bahagia karena Allah meridhoinya. Tak lupa salawat dan salam kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan beliau sehingga kita nih terutama kaum hawa ya masih bisa bekerja setara dengan pekerjaan pria ya, salah satunya jadi surveyor, bebannya berat apalagi di kampung sendiri sangat berat ya. Karena kalaulah puskesmasnya tidak bagus, saya yang malu sama kementerian. Tapi kalau puskesmasnya bagus, saya juga takut sama kementerian, takutnya datang. Betul apa tidak bagus, gitu. Ya. Yang saya hormati Abang Dah Hashimi, besti saya. Karena harus bilang kayak gitu dia, kakeknya bidan desa.
Juga di sebelahnya setia menemani mulai dari vaksin zaman bahola, Bang ya. Ada Kabit P2P beserta antek-anteknya. Kemudian ada Kabit Yankes, Kakak Eva kemarin pakai masker agak-agak tidak tanda saya. Sekarang jelas. Yang saya hormati Ibunda Kapus Ina Encu kita, yang alhamdulillah makin hari, biasanya beban Kapus tuh kadang-kadang kalau akreditasi tuh makin hari makin gitu kan. Tapi kalau Kapus kita makin nah, tak lupa juga yang paling kita sayangi ya, ini Bapak kita yang banyak beban, mudah-mudahan hari ini bebannya sudah diangkat ya Pak Yusbi ya. Jadi mohon izin laporan Abangda, Pak Yusbi juga setorannya cepat. Jadi begitu nggak ada, dokter jangan punya dia dulu, saya dulu karena burung dara, burung merpati, terbang tinggi di atas Merapi. Nah kan, kelihatan dong, kelihatan nggak dong tulisannya? Soalnya dokternya nampak hebat sekali Puskesmas Bandar akreditasi. Masa setiap hari bisa hadir Bapak Bupati? Wah, hatinya hitam nggak? Nggak tahu kita hitam atau enggak kan? Kalau burung merak cantik bulunya. Akreditasi kita, siapa yang punya? Kita yang punya. Tadi sudah dibilang tidak boleh ada kata aku, saya, kamu. Jadi akreditasi kita yang punya dengan usaha dan harapan paripurna. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon izin Abangda melaporkan. Sudah 60% yang diupload dengan perbaikan, tinggal 40% kami tunggu dengan was-was. Semoga saja Mas Alul tidak sakit ya. Satu lagi siapa yang juga upload? Oh Kak Tuti, puskesmasnya sudah sangat bagus ya. Ibu Kapusnya memang dipekerjakan kemari oleh Abangda Hashimi itu bersama Pak Yusfi itu memang untuk membangun Puskesmas Bandar. Terbukti dengan 11 bulan mereka dipekerjakan di sini. Puskesmas Bandar dari lubuk hati yang paling dalam oleh stafnya mengatakan, Abangda mohon izin lapor, katanya Puskesmas menjadi lebih baik. Tolong jangan dipindahkan dulu ya, ya. Sarang Ibu Kapus. Ya, kalau dari PKSD, dari bagiannya Bunda Tia tidak banyak. Yang kedua, untuk PR-nya Kakanda yang kita kasih tepuk mantul tadi pagi, untuk penemuan untuk screening ya, untuk TB screening. Jadi perlu mungkin pelatihan petugasnya terkait screening dan EPT. Mungkin ini kepada Bunda Heni kami kembalikan belum. Nah, semoga Bunda Heni langsung kantongi. Kalau fotografer stunting, nah, itu hasilnya bagus. Ya, ternyata tidak enak. Segera dibicarakan kepada Kadinkes kita bagaimana solusinya. Karena tadi katanya ada perda bahwa hanya bisa dipotong 14.000. Sementara kalau 14.000 bagaimana kita mau menyediakan makan untuk pasien sehari semalam. Saya minta dikembalikan lagi Ambel. Nah Bang Hasimi, terserah Abang, mau Abang kasih PNS 3 orang, 2 orang, setengah orang. Yang penting masalah ini sudah Abang dengar untuk menjadi PR. Jangan kita aja dapat PR, Bang Hasimi juga harus dapat PR. Masih pede kali. Jadi ada pemisahan ruang rawat jalan infeksi dan non infeksi. Monggo ini dipikirkan. Itu jangan Puskesmas Bandar keren semua stafnya. Semoga paripurna hasil akreditasi. Ayo, mulai dari Pak Kadis sampai ke Kapusnya. Oke. Oh, tidak terbantahkan harapan dan usahanya. 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 Tidak terb
menuju hasil akreditasi paripurna bersama PPAPKP. Ikon dong. Ayo, Tadi orang ini belum kena prank kan? Belum. Yang baru kena prank siapa? Kita. Jadi tolong Abang Hadis, abangku, tolong dilihat. Burung kutilang bersuara merdu. Sering menjadi pembicaraan. Cukup sekian, kita sudahi dulu. Kalau tadi EP, sekarang supaya lekas berbenah berkelanjutan. Continue, ya, berkelanjutan. Jangan hanya sampai di sini. Baik, berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia, beri dia, oh, beri dia, beri dia, wah. Ini Umi Salamah, kami serahkan kembali kendali puskesmas sepenuhnya ke tangan Ina. Saya terima dengan senang hati dan dengan penuh semangat. Terima kasih. Puskesmas Bandar. Semangat. Apa ini? Tim Alay Puskesmas Bandar. Oke, kanan dulu ya, Beb. pergaulan yang goyang kelayakan. Alay gaya kaya artis, so selebritis, Nora abis. Dilihatnya najis, aduh tentu narsis. Alay jangan lebay please. Alay kalau lebay, dasar anak jablay. Pilihannya jingkai.
Terima kasih, satu lagi. Mataku tenang. Hati ini lagi mengguncang. Tahan dia gerale, isi dia umahe, musame ke dia kasih. Hati berpikir, sanggupkah untuk mendaki? Akreditasi memang sudah berlalu. Ke depan kita harus lebih semangat lagi. 1 ditambah 4 sudah pasti 5. 5 dikurang 1 sudah pasti 4. Bapak Kadis yang luar biasa, terima kasih yang selalu memberi semangat. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kelapangan untuk bisa menghadiri penutupan reakreditasi ini
di Puskesmas yang sangat kita cintai ini. Sungguh sangat berbahagia sekali di pembukaan dan di akhir penutupan dihadiri oleh orang nomor 1 di Benar Meriah beserta Ibu dan Bapak Kadis yang tidak tinggal beserta para kabit dan ibu-ibu kasih lainnya. Sangat memberikan semangat buat kita semua. Tentunya ini adalah salah satu hal yang luar biasa buat Puskesmas Bandar. Lelah yang kita jalani jelas tidak terlalu lama, kalau saya pikir hanya sebulan, dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain sudah bersiap-siap dari bulan 6. Walaupun demikian kita memang sudah berproses, Bu Mutia dan Dr. Marona. Di awal kami masuk ke Puskesmas Bandar di bulan 12 akhir. Di bulan 2-nya itu saya udah mulai itu dengan Pak Kadeu, ayo kita gerak, ayo kita apa yang dibutuhkan segera lengkapi data, dokumen dan segalanya yang dibutuhkan karena kita akan segera reakreditasi. Padahal waktu itu saya membayangkan di awal bulan tahun 2024 ya, di tahun 2024 bulan 4 itu ya Bu Eva, awal rencana awalnya. Ternyata tiba-tiba dipercepat, ya alhamdulillah juga, jadi lebih cepat lebih baik. Jadi mereka juga semua sudah berproses. Kenapa mungkin ada hal-hal yang sudah tercapai atau tidak jauh lagi mereka bekerja, tidak banyak lagi mencari bahan dan data, mungkin karena selama ini sudah dikerjakan dan ada yang mungkin yang belum, itu mungkin sebagainya silap atau mungkin terlalu banyak pekerjaan Bu, karena wajar memang kami dari 35 desa, terus semua kegiatan ikut dengan di Puskesmas pelayanan selalu full, pasien selalu banyak, jadi kadang kalaupun mereka lelah itu saya pahami Bu. Jadi yang saya syukuri di sini, mereka semua staf-staf di sini sebenarnya mau bekerja, hanya saja mungkin sebelum kami masuk itu kurang mungkin sentuhan Bu ya. Jadi mungkin mereka memang para pekerja. Sebelum ini saya di Puskesmas Benar Krika 4 tahun Bu, 4 tahun. Beda karakter di sana dengan di sini. Kalau di Puskesmas Benar itu orangnya baik-baik Bu, baik-baik. Tadi kalau kita di grup aja saya kasih pengumuman Bu, pagi itu, malam saya besok pagi kita pakai baju biru ya, gelap abu. Saya pinjam nih Bu, karena saya belum punya. Jadi kata Ibu Victor, Bu Kapus pakai baju lain aja kan nggak apa-apa. Tapi saya yang malu, saya bilang. Akhirnya saya pinjam biar seragam. Jadi di WA tuh nggak ada yang jawab satupun, cuma 1-2 orang yang jawab, baik Bu. Jadi saya mikir ini besok kayak mana ya. Tapi paginya saya menangkap ini ngapain duluan, ke latihan. Nah begitulah modelnya mereka Bu. Kadang WA kita ngomong seolah-olah nggak didengar, tapi itu jalan terus. Ini prank saya selalu di sini Bu. Luar biasa. Kadang saya Bu kalau di aula, kalau kami login, udah mulai di atas. Udah Bu, udah dari jam 8 tadi kami mulai. Saya masih di bawah. Bu. Memang beda. Puskesmas yang lama kan nggak terlalu banyak nih pasiennya Bu. Kalau di sini, saya masih di pintu nih Bu. Tas masih di sini Bu kan? Udah dihadang saya di depan pintu sana. Permasalahan di sini, permasalahan di sini, di sini. Jadi saya sampai di atas tuh mau jam 11 Bu. Orangnya udah mulai kadang login, saya masih nyampe di depan pintu. Tas saya kadang di mana saya taruh pagi, kadang dari atas, tas tinggal di bawah. Begitu kesibukan di sini yang luar biasa sekali. Mereka sangat bersatu sekali. Kalau dulu orang tidak percaya Bandar itu utama, tapi kalau saat ini 6 bulan saya di sini, wajar mereka utama. Wajar. Dan kita tetap kompak, itu tidak ada yang berat. Saya akan merasa lega. Semangat ya. Tetap kompak, pertahankan. Semangat? Ya, kita di sini
sini bekerja untuk semua, untuk masyarakat kita. Tidak ada yang niku-niku. Apa lagi yang mau kita hianati di sini? Yang datang saudara kita, tetangga kita, keluarga jauh kita, bahkan keluarga terdekat kita. Kenapa kita tidak memberikan fasilitas yang sangat baik sesuai dengan tuntutan akreditasi, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Jadi ke depan kita harus lebih baik lagi. Kalaupun benar paripurna itu kita raih, itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi memang suatu penghargaan yang sangat bijaksana. Kita harus tetap menjaga untuk menjadi contoh buat yang lain. Jadi Bapak Kadis yang terhormat, Ibu Kadis dan Ibu Surveyor yang saya cintai, di sini kami mungkin terasa lelah selama sebulan ini, tapi kalau saya lihat tidak terlalu lelah. Kalau saya lihat tidak terlalu lelah, tapi banyak yang tumbang, Bu, banyak yang tumbang. Termasuk saya. Di kemarin Ibu yang lihat cuma satu, Bu, ya, yang di Ipusnya cuma satu. Di bawah ada 2 lagi tuh, Bu. Oh, hari ini? Hari sebagai pimpinan yang dipercayakan, mungkin banyak kesilapan dan kesalahan yang saya perbuat selama ini, selama menjalankan kegiatan reakreditasi ini. Saya memohon maaf kepada staf semua, termasuk juga Pak Ketipu, karena kita sebagai manusia memang tempatnya silap dan lupa. Jadi saya kadang lepas kontrol, marah atau emosi, termasuk di hari terakhir. Gak pernah saya marah sama Mas Alul, Bu. Kalau sama Pak KTU ini sering nih, Bu, kena cubit. Pak KTU paling sering. Wah, ngajin membedi. Tapi dia ketawa, Bu. Kalau saya marah dia ketawa. Tapi malam hampir besok, Bu, betul-betul saya marah di tangga. Hampir dia berdua pergi, Mas Alulnya sampai matikan HP, Bu. Gak berani saya telepon lagi. Kok Jayhana, Ilon? Beres, Bu. Ya kan gitu orangnya, Bu. Ya kan? Ya. Ibu tenang, saya lah ngomong. Beres. Tidur pepek. Tapi itu beliau yang menyediakan ruangan untuk kami latihan. Iya. Dan memang untuk pelatihan juga yang tidur, Bu. Dikasih karangan katakan ini. Ada juga dari kawan-kawan kadang. Nah itulah, Bu, nih. Tenang dulu, dia pun juga kerja. Gitu saya siasatnya sini, Bu. Kalau yang ini ngadu, saya nggak bilangkan kemarin, tapi saya selesaikan di sini. Tenang, dia juga kerja. Dia memang nggak pegang PT, tapi yang lain dia kerjakan. Tolonglah kalian pahami. Sifat orang kan nggak sama. Ya. Jadi kan saya begitu menyikapinya. Mungkin banyak hal-hal lain juga supaya tidak terlalu panjang masalahnya. Karena kita rame, Bu, 178 orang. Saya tidak membiarkan tunas-tunas itu tumbuh dengan subur. Saya siram langsung. Jadi kalau banyak tunas-tunasnya yang tumbuh, nanti makin banyak masalah. Nah, jadi kita ingin Puskesmas Kandar ini sempurna, baik, jadi contoh pelayanan yang maksimal. Karena kami di sini hanya titipan, Bu. Titipan, kita tidak tahu kapan mau dipindahkan, kapan mau ditugaskan ke tempat yang lain. Tapi kalau memang mereka sudah kuat, sudah hebat, siapapun yang akan datang, mereka tetap hebat. Begitu. Jadi kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak, staf semuanya, kita mengucapkan terima kasih atas satu sampai kedua anak-anak. Bu, titik kali, Bu. Semua diceknya, Bu. Saya bilang, itu si DL. Harus begitu memang, saya bilang. Jadi mau ya, saya bilang, dia semangat aja, tunjukkan semua apa yang kalian tahu, yang kalian punya, tunjukkan. Kalau ada kebaikan itu biasa, nggak usah pusing. Saya ke sana kemari, Bu, ke ujung. Kami yang mana lagi belum? Ini, Bu, sedikit lagi, selesaikan terus. Tolong bantu dia nih, tolong bantu begitu. Nah, jadi di TKPP juga, kayak mana? Aduh, Bu, semua tanya sama Bu Dokter Manora tuh, ininya mana? Ini kan saya suruh ganti kemarin, apa belum? Jadi saya bilang, ya memang begitu. Kalau memang itu aturannya lakukan. Kalian mau menghindar,
Saya bilang, nggak bisa. Kalau mau mengingatkan, kerja di Puskesmas. Itu jawaban saya. Gimana saja setelah kadang ada yang IP yang belum selesai kemarin, hari ini sudah selesai. Ada yang belum dilengkapi, mungkin uangnya belum selesai. Padahal di HP-nya udah ada Bu, tapi nggak dilihat, mungkin karena udah blank atau apa nggak tahu ya. Jadi inilah kisah-kisah kami. Mudah-mudahan teman-teman merasa puas dan saya sendiri merasa sangat berbahagia bisa membina dan bisa terjadi hal-hal seperti ini bukan karena saya, tapi karena kami memang bisa dan kompak memang. Ya, kalau ada 1-2 orang merasa tidak senang, itu saya pikir hanya sekilas di hatinya. Habis itu besok udah biasa lagi. Dan yang saya lihat selama di sini, mereka nih kalau lokmin Bu, nggak sembarangan Bu kalau lokmin. Oh ya, itu salah. Tapi Bu, sampardiana tuh Bu, ngeri itu Bu kalau marah, lebih ngeri dia daripada saya. Makanya jangan puangnya aja ambil. Iya, kenapa? Itu dia kalau ngomong Bu. Ini mau habis, tapi yang rendah, kenapa? Itu siapa tuh Bu yang punya aku tadi sering kena marah sama dia tuh. Siapa? Yang TE. Nah, sering kita marah tuh sama. Oh yang lain, jadi bukan saya pertama sama Pak Yuski kemarin. Jangan dengan aku. Kata Pak Yuski, Kak, kalau nggak masuk dalam aku nggak berani masuk. Kak sudah, ini Kak, ini orang kayak mau berantem. Kata Pak Yuski, saya bilang itulah orang pintar. Yang kenapa kalah? Saya bilang, dia pegang. Dia pegang tuh, saya bilang, kayak ibu bilang tadi, B, enggak, A, B, A. Kayak itulah orang tuh bertahan Bu. Jadi Ibu Bikor nanti jadi penengah. Ibu Bikor sama Dokter Kas sering juga tuh Bu. Dokter Kas, kamu tuh kan? Kayak gitu. Ini tugas Bapak nih. Ada masalah, selesai gitu. Jadi gitu karakter mereka Bu. Saya senang. Jadi ketika ada tahu karakter mereka begini, berarti saya harus terus terang juga. Ketika ada masalah saya panggil satu-satu, selesai. Demikian mungkin ke depan kita tinggal membenahi seperti pantun saya di awal tadi, harus lebih semangat, menghargai yang tua, menyayangi yang muda. Itu moto kita untuk bekerja sehari-hari supaya kita saling menghargai. Walaupun kita ada yang kurang mampu di bagian komputer, mungkin mampu di bagian pemikiran, jadi saling berbagi supaya kita lebih kuat lagi. Mungkin kalau pantunnya masih ada dari yang lain-lain, tolong disampaikan. Ada beberapa mereka yang sudah menyiapkan pantun Ibu. Kalau ada kesalahan staf kami Bu di sini bukan dari lubuk hatinya, memang begitulah karakternya Bu. Tapi kalau memang harus saya tebus dengan apa Ibu sampaikan saja. Karena mereka mungkin tidak sengaja di saat Ibu lewat mungkin ada yang silap. Jadi mohon dimaafkan. Saya juga Bu mungkin ada kesalahan. Pak Kadis juga mungkin dalam beberapa hari kebelakangan ini kami sibuk. Pak Kadis datang tak terhiraukan karena kami mungkin sibuk dengan diri masing-masing. Saya juga minta maaf Pak Kadis, Pak Gazali, dan ibu-ibu dari dinas Bu Eka, semuanya, Bu Sastri, Bu Destri, Bu Yun. Jadi mungkin kami dari seluruh Puskesmas Bandar, semoga ini bukan sesuatu yang berakhir di sini. Kita tetap bersaudara dan mungkin ada lain waktu kita insya Allah bisa berjumpa lagi. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Penutupan reakreditasi Puskesmas Bandar sekaligus mengakhiri akreditasi atau penilaian reakreditasi 12 Puskesmas di Kabupaten Bandar Maria tahun anggaran 2023. Selawat piring salam juga tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta dengan keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang kami hormati
Ibu surveyor yang sampai saat ini masih setia menemani kita di hari yang ketiga ini. Ada Dr. Rona. Sudah grogi saya. Dr. Rona. Tadi Dr. Rona, karena memang di otak saya Roni aja. Rona. Kemudian yang sudah bersedia melangkahkan kakinya dari Banda Aceh ke sini, Ibu Joni kebetulan bidang dinas kesehatan Bu ya, Provinsi Aceh. Nah, kemudian yang kami hormati ada Bapak Kabid Bidwa serta dengan stafnya, ada Bu Heni, Bu Fitri, kemudian ada Ibu Sas. Mereka ini memang saya suruh datang ke sini ya, karena biar penutupan ini saya nggak sendiri. Selama ini saya sendiri. Ya, kalau pun biar mereka. Yang kami hormati Bu Informasi ini, Kabid Pelayanan Kesehatan yang selama ini mengurus akreditasi, yang selama ini ya bersusah payah menyiapkan, kemudian melaksanakan sampai akhirnya hari penutupan. Ini adalah tidak terlepas dari peran serta mulai dari Ibu Kapus, KTU dan para ketua pimpinan. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan seluruh staf Puskesmas Bandar yang berhadir dalam ruangan ini pun, maupun mungkin yang tidak sempat bergabung bersama kita di dalam ini. Kemudian juga selamat datang kami sampaikan kepada Ibu para dokter intensif, kesempatan kepada semua bidang profesi. Tidak ada pilih kasih. Kemarin sudah kita ikutkan Bu Kapus dengan kawan-kawan ya untuk MP provinsi mana ya. Kemudian ada yang kedua, Kabupaten Imunisasi Rendah. Nah, Ibu Dr. Roni dan Ibu Jun, Ibu Dr. Pelan-pelan, Ibu Dr. Rona dan Ibu ya. Nah, salah satu masalah tentang pelayanan kesehatan adalah imunisasi. Kita sering disampaikan oleh Pak Bupati bahwa imunisasi itu kewajiban kita adalah selalu terus-menerus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dengan bekerja sama pada lintas sektor. Kalau juga tidak ada, Pak Bupati mengarahkan ke kita agar dibuat surat teguran. Kami diizinkan buat surat teguran kepada keluarga apabila 3 kali tidak mau buat surat pernyataan. Suatu saat kalau bermasalah dengan anaknya, tidak lagi menjadi tanggungan Ibu Kapus. Apa yang disampaikan rekomendasi di belakang layar, ya, belakang layar ini kan tidak ada di sini. Nah, jangan tunggu hari Jumat, besok hari Kamis siapkan terus sebelum jam 12 malam. Kan begitu, siapkan terus. Kalau tadi kalau nggak salah jam 12 ya. Jumat jam 12 siang apa malam? Malam sebelumnya atau malam Sabtu ya? Jangan lagi besok terus jam 12. Sehingga setelah selesai itu ya, setelah selesai tugas itu ya Ibu Penjab ya, ya udah kan udah enjoy kita mau kemana pun. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu. Kalau yang dua ini daerah, yang pertama. Jadi kewajiban kita. PJ ini nggak selesai ya, selesai akreditasi itu. Nggak selesai. Jangan dibubarkan PJ, jangan dianggap selesai PJ. 5 tahun ke depan baru selesai. Ya, 5 tahun ke depan baru selesai. Setelah memasuki akreditasi 5 tahun ke depan, siapa mau ditunjuk oleh kampus yang bersangkutan baru berganti dia. Nah, ini tugas itu kawal terus hasil akreditasi itu tidak lain tidak bukan adalah sebagai pedoman kita
melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu, kan gitu. Jadi kalau selesai edukasi dapat umpamanya sertifikat paripurna, ya kan, lepas bijinya. Jangan sekali lagi harapan tadi katakan ibu kampus tadi ada yang berantem apa yang paling kena di hati. Rasa kekeluargaan Pak. Dapat kan? Kalau proses akreditasi itu biasa bos, semua orang biasa, ya, semua orang bisa. Tapi untuk mendapatkan kekeluargaan sesama kita nggak mau menyelesaikan akreditasi. Nggak ada kan? Nggak ada. Kita terpecah-pecah, ya, terpecah-pecah dengan ego kita masing-masing. Betul nggak? Dan kita menyalahkan satu dengan yang lain. Alhamdulillah bagus. Kalau tidak ada menyalahkan, tidak ada proses di dalam jiwa kita itu nggak ada proses. Nah, ketika saling menyalahkan, ada proses. Oh, ternyata itu proses itu yang membuat ya, moralitas kita tersentuh untuk lebih dekat dengan ketua. Terakhir dengan sama-sama ya, sama-sama kita bacakan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Penilaian reakreditasi Puskesmas Bandar secara khusus dan penilaian reakreditasi Puskesmas di seluruh Kabupaten Bandar Meriah dengan ini resmi kami akhiri. Izin, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah bingung nih mau bilang pesan apa ya. Pesannya buat kita semua, mudah-mudahan setelah selesai akreditasi ini kita semua menjadi lebih baik lagi. Kalau ada yang salah kita benahi, dan kalau ada yang baik mari kita contoh bersama. Ucapan terima kasih saya juga terkhusus kepada Ibu Bidan Desa. Taman Toga Bu, itu Taman Toga kami nggak ada campur tangan Puskesmas, itu semua hasil karya Ibu Bidan Desa. Tepuk tangan untuk Bidan Desa. Dan masakan-masakan juga itu semua Ibu Bidan Desa. Kegiatan acara ini semua Bu hasil karya daripada Ibu Bidan Desa. Ya, terima kasih sangat Ibu Bidan Desa. Semoga ibu-ibu semua tetap menjadi garda terdepan di desanya. Terima kasih kepada Ibu Surveyor yang sudah membimbing kami dalam 3 hari ini. Saya yakin staf saya pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan, tapi itu adalah satu proses. Itu cara memang tidak sengaja pasti akan terjadi, karena tidak akan ada manusia yang sempurna, karena kita memang tempat silap dan lupa. Mungkin ada kesalahan kami. Kesan yang saya ambil di sini, walaupun kita sudah selesai, tetapi masih banyak yang tertinggal. Kita harus banyak berbenah lagi. Beban berat individu masih ada. Jadi itu tetap saya anggap sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan saya mampu, tolong dibantu, kita harus bersama. Karena memang secara tidak sengaja atau sengaja itu bukan maksud untuk menyakiti, tapi untuk kita supaya kita bisa berbenah dan bisa berbuat, dan insya Allah hasilnya akan kita dapatkan bersama, hasil yang lebih baik. Saya mohon maaf, sampaikan maaf saya kepada suami-suami ibu semua, karena dengan reakreditasi ini kita selalu meninggalkan anak-anak. Kadang ditegur suami pun pulang kita marah, termasuk saya. Apa kata suami saya? Aku berulang katanya, sakit kan? Apa saya bilang? Masanya? Kadang saya menjawabnya tuh, udah naik. Jadi saya menjawab kadang agak baik sekali suami saya. Kalau saya marah dia gini, udah naik, ini kan tanggung jawabku. Iya, tapi pikirkan kesehatanmu, kata suami saya. Saya bilang, itu akan berlalu. Saya nggak sanggup meninggalkan mereka. Saya akan pulang siang sebentar, nanti pulang balik lagi saya tugas. Saya tidur di rumah kadang sebentar,
Kadang-kadang mungkin saya kening udah tidur. Dalam tidur saya terbayang Puskesmas tuh. Nanti kalau saya nggak balik lagi orang tuh ada yang ditanya, ada sesuatu, tanggung jawab saya. Jadi saya balik lagi Bu. Saya balik lagi, walaupun udah ganti baju balik lagi. Jadi terbayang wajah-wajah mereka di sini bekerja dengan meninggalkan anak. Terus saya tidur pulang. Saya merasa berdosa Bu, merasa bersalah. Jadi mungkin tolong sampaikan maaf saya kepada suami-suami ibu semua, kepada istri bapak-bapak semua, karena memang akreditasi ini harus bersama. Seperti hanya sesuatu yang besar itu baru kita bisa raih kalau bersama. Bu Mar juga minta maaf, sampaikan salam saya Bu Mar buat Pak Bakti dan kalian lain semuanya, supaya kita saling memaafkan. Tiada kata yang indah selain memaafkan, karena umur kita tidak tahu, sepulang dari sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Demikian kesadaran besar ini, mudah-mudahan kita tetap masih banyak PR kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akreditasi telah usai. Karya MD. Hari demi hari telah berlalu. Ada rasa asa yang sangat amat lelah. Terkadang hati tersakiti antar sesama, tergores karena lisan yang tak terjaga. Demi sebuah tujuan yang sama, namun itu semua bukan demi aku dan bukan demi kalian, namun semua itu hanyalah untukmu wahai bandar, untukmu wahai bandar, untuk menuju Puskesmas Bandar Paripurna. Survei reakreditasi telah usai. Dalam proses terkadang pikiran buntu dan saling salah mengira, saling salah kata, demi menyatukan sebuah tujuan yang sama. Seketika itu datang Ibu Ratu kami sebagai penengah, penyelam, penyejuk jiwa yang sabar dan selalu siap siaga. Dia adalah tak lain dan tak bukan ibu kami yang gigih dan penuh karisma, yaitu Umi Salma. Survei reakreditasi telah usai. Waktu demi waktu tak pernah kami sia-siakan. Rehatkan hati, rehatkan raga, hanya untuk ibadah dan makan seketika itu. Di saat kejenuhan dan kelelahan, kami hampir tak terbatas. Saat itu pula termotivasi oleh bapak kami yang tak luput dari perhatiannya yang arif dan bijaksana. Dia adalah bapak kami, pelindung kami, penasihat kami, tempat kami berkeluh kesah. Siapakah dia? Dia adalah bapak gadis kami, Bapak Hasimi. Survei reakreditasi UPTD Puskesmas Bandar.
Kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sebagai penutup, mohon izinkan kembali kami berbantu. Oke. Teruslah semangat pegawai puskesmas yang baik hati. Untuk melayani pasien dengan penuh cinta. Pergi pagi pulang malam, sampai di rumah masih bergelut dengan EP lanjutan. Datanglah pagi berangkat kembali dengan salam, dengan harapan Puskesmas Bandar paripurna kemudian. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Kata awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu agar berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap Puskesmas Bandar butuh OBH, orang berkualitas handal. Ahoi. jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar-sinar belahan mulai tenggelam, suara gitar menyanyikan melodi tentang cinta. Ada hatimu berat bersatu, dengan seluruh jiwa tercurah itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini
Lebih satu ayamnya. Inovasi baru dengan ayam Jangan
Ingat-ingat halte yang nanti banjir dengan air mata. Kami adalah surveyor untuk akreditasi puskesmas ya. Jadi tujuan akreditasi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Pasienkes itu termasuk puskesmas itu sesuai dengan standar, mutunya meningkat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat ya, termasuk pasien dan keluarganya. Jadi kita harapkan setelah akreditasi ini puskesmas terus melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini melalui program untuk peningkatan mutu yaitu PDCA ya, Plan, Do, Check dan Action. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mahnana Kartika MKM. Kami adalah surveyor dari LPAPKP yang dimana kita ketahui bahwa survei akreditasi bukan hal baru. Jadi survei akreditasi itu intinya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kalau dulu survei itu ada 9 bab, kalau sekarang hanya 5 bab yang terbagi ke dalam dua pelayanan dan penilaian, yaitu TKSD dan TKPP. TKSD lebih pelayanan perseorangan dan masyarakat yang keluar dari puskesmas, artinya luar gedung, sedangkan TKPP itu adalah pelayanan yang di dalam gedung. Jadi yang di luar gedung itu yang sangat berhubungan dengan masyarakat, kader, kemudian lintas sektoral. Sedangkan yang TKPP itu mulai dari pintu masuk sampai pintu keluar. Harapan akhirnya adalah kepuasan pelanggan atau pasien yang datang ke Pasienkes. Mari kita rencanakan akreditasi, kita laksanakan akreditasi, kita pasti bisa paripurna jika kita mulai dari awal, berkelanjutan, berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Salma SKM NKM, Kepala Puskesmas Bandar. Kami sudah 3 hari melaksanakan kegiatan reakreditasi bersama lembaga LPA TKP. Mudah-mudahan dengan terjadinya reakreditasi ini kami bisa meningkatkan mutu pelayanan untuk memuaskan pelanggan sesuai dengan harapan Permenkes 43 tahun 2019. Dan mudah-mudahan ke depan puskesmas semakin berbenah baik di dalam pelayanan maupun di luar gedung. Kami tetap untuk berusaha membuat yang terbaik bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi dari Alfani,
jawab mutu di UPTD Puskesmas Bandar. Jadi hari ini adalah hari ketiga penilaian reakreditasi di UPTD Puskesmas Bandar. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim surveyor yang telah melakukan penilaian reakreditasi Puskesmas Bandar, di mana banyak ilmu yang sudah dibagikan. Banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat. Banyak solusi-solusi yang diberikan oleh tim surveyor. Kami akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dan insya Allah apa yang kami lakukan ke depannya untuk lebih bermanfaat lagi pada masyarakat. Akhirnya harapan kami adalah kami berharap nilai yang diperoleh adalah nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.